ibu kota negara Indonesia yang berkaitan dengan pemerintahan sebagai pusat pemerintahan, ya kan? Nah, ini harus dipindah dari wilayah Pulau Jawa ini, dipindah ke Kalimantan. Ya, sekali lagi di Pulau Jawa ini akan menjadi tempat yang sakral, tempat yang suci, menjadi pusat peradaban dunia nantinya. Nah, ini yang merupakan program alam semesta. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati, masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat selalu Kang Raga ya. Puji mana. Sehat selalu dan tambah berseri sampai saya DM Kang Prabu. Dan kami selalu mendoakan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu juga sehat, banyak rezekinya, dan tentunya semakin berkah berlimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, pada kesempatan malam hari ini saya bersama Kang Prabu masih tetap membahas tentang ibu kota negara IKN Nusantara yang memang sangat menarik masih untuk kita bahas Kang Prabu. Ya, banyak hal yang memang kami ingin menanyakan langsung kepada Kang Prabu. Langsung saja Kang Prabu kepada pertanyaan yang pertama. Dalam pandangan spiritual Kang Prabu, sebetulnya apa alasan yang paling mendasar dari perpindahan ibu kota negara Indonesia ini atau IKN Nusantara? Mangga. Siap. Perpindahan ibu kota negara yang saat ini ke IKN. Atau IKN ini sebetulnya berkaitan dengan program alam semesta. Siap. Program dari Sang Rabbul Alamin ataupun Sang Bocah Angon. Gitu ya. Program dari Guru Sejati. Adapun alasan-alasan perpindahannya ini kan selama ini yang diketahui oleh masyarakat ini kan sebatas alasan teknis. Teknis, betul. Ya, alasan teknis ya, diantaranya karena kota Jakarta ini sudah terlalu padat, bahkan air lautnya ini sudah tinggi ya, melebihi daratannya. Iya, melebihi daratannya, walaupun sudah diberi tanggul laut ya, tapi kan ini cukup membahayakan. Betul. Juga alasan teknis yang lainnya dalam rangka untuk pemerataan, ya, pemerataan pembangunan, agar bisa menyeluruh di seluruh daerah dari NKRI ini. Ya. Atau alasan-alasan yang lainnya yang sifatnya teknis ya. Padahal ada alasan yang lebih mendalam, lebih mendasar, yaitu yang berkaitan dengan program dari alam semesta ataupun program dari Rabbul Alamin ya. Dimana seperti kita ketahui bersama ya, bahwa saat ini tatanan kehidupan masyarakat ini carut marut dengan keterpurukan yang multidimensi kehidupan yang sudah sampai pada klimaksnya gitu kan. Jadi kalau sudah sampai kepada klimaks keterpurukan ya, di mana berbagai tindak kebiadaban ini sudah terjadi ya di berbagai belahan penjuru dunia dan di berbagai lini kehidupan ya, dari tingkat yang paling bawah rakyat jelata ya, sampai ke tingkat yang tertinggi ya, petinggi negeri ya, paling tinggi di suatu negeri ya. Ini terlibat dalam tindak kebiadaban ya, di berbagai belahan penjuru bumi, bukan hanya di
wilayah NKRI saja. Betul, betul. Ya. Contohnya seperti yang terjadi di perang antara Israel dengan Palestina. Ya. Ini kan sudah merupakan satu pelanggaran HAM yang sangat berat sekali, ya kan? Ya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan ini sudah sama sekali hilang. Ya. Tapi seakan masyarakat dunia, ya, para petinggi negeri di berbagai belahan penjuru dunia ini seakan tidak mau tahu, ya kan? Jadi dibiarkan kebiadaban yang sudah teramat sangat ini terjadi, terus berkelanjutan, ya, tidak ada tindakan yang pasti, ya, untuk menghentikannya, gitu, ya kan? Ya. Nah, ini kan sudah sangat keterlaluan, yang artinya, ya, jika seluruh petinggi negeri, ya, dari seluruh negara, ya, di berbagai belahan penjuru dunia ini sudah diam semua, tidak ada yang bisa mengatasi atas tindak kebiadaban ini, ya artinya semuanya terlibat tindak kebiadaban ini, ya kan? Ya, jadi dari tingkat yang paling dasar rakyat jelata, apalagi, ya, tentunya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan para petingginya, para presidennya, bahkan para raja, ya, yang ada di dunia ini, ya, ini tidak bisa menindak, ya, atas pelanggaran, ya, atas kejahatan, atas kebiadaban, ya, yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak, tapi kedua belah pihak sama-sama berbuat kebiadaban yang sudah sangat keterlaluan sekali. Dan sekali lagi, para petinggi negeri, ya, dimanapun berada, ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, yang artinya sama saja semuanya berlaku atau berbuat kebiadaban, ya kan, membiarkan kebiadaban ini terus terjadi. Nah, artinya bahwa manusia, ya, di berbagai pelosok negeri ini tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya turunlah di sini Sang Rabbul Alamin, kekuatan dari Rabbul Alamin minimalnya, ya, kekuatan dari Rabbul Alamin yang merasuk ke dalam jiwa-jiwa manusia terpilih, ya, sebagai para tokoh akhir zaman, kemudian menyelenggarakan satu visi misi, ya, visi misi mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur, ya, yang sawarga maniloka, ya, termasuk diantaranya adalah pemindahan IKN ini yang kemarin sudah saya sampaikan, ya, ini merupakan program dari Sang Rabbul Alamin, ya kan, bahwa ibu kota negara Indonesia ini harus pindah dari Pulau Jawa, karena Pulau Jawa ini mau dibersihkan, mau disucikan, mau menjadi tempat ataupun wilayah suci, yang gitu sakral, loh, ya, yang sakral, ya, karena Jawa ini adalah jiwa, jiwa dari bumi ini, jiwa dari dunia ini, ya, jiwa dari bumi alam ini, itu Pulau Jawa, jiwanya, ya kan, pancernya dari seluruh pulau yang ada di bumi alam ini adalah Pulau Jawa. Makanya Jawa ini harus betul-betul sakral, harus betul-betul suci, ya. Nah, makanya perlu dipindah, ya, ibu kota negara Indonesia yang berkaitan dengan pemerintahan sebagai pusat pemerintahan, ya kan. Nah, ini harus dipindah dari wilayah Pulau Jawa ini, dipindah ke Kalimantan. Ya, sekali lagi, di Pulau Jawa ini akan menjadi tempat yang sakral, tempat yang suci, menjadi pusat peradaban dunia nantinya. Nah, ini yang merupakan program akhir zaman, program dari Sang Rabbul Alamin ataupun program alam semesta. Gitu, itu kan, ya, alasan yang paling mendasar. Alasan yang paling mendasar adalah itu, gitu loh, ya. Wah, luar biasa sekali, ini sangat masuk akal, logis dan pragmatis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Kang Prabu, ya. Siap. Dan sebetulnya apa yang akan terjadi di bumi Nusantara ini? Karena sepertinya akan ada gawe besar di bumi alam ini. Iya. Mangga, Kang Prabu. Iya, seperti yang barusan disampaikan, gawe besarnya adalah itu, ya. Jadi karena manusia, ya, di seluruh penjuru bumi alam ini tidak bisa mewujudkan tatanan
berperadaban luhur, bahkan kehidupan makin carut marut, makin terpuruk, ya kan? Betul. Kebiadaban semakin merajalela, semakin menjadi, ya. Sepakat. Nah, makanya turunlah kekuatan dari Rabbul Alamin, kekuatan dari Sang Hyang Maha Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa, yang merasuk ke dalam jiwa-jiwa terpilih, ya, menjadi para tokoh akhir zaman. Untuk menyelenggarakan visi misi dari alam semesta atau visi misi Rabbul Alamin. Ini gaung besarnya ini, ya kan? Sekali lagi, Pulau Jawa ini adalah pusat peradaban dunia, ya. Sentral peradaban dunia. Makanya Pulau Jawa harus bersih-bersih. Nah, dalam rangka bersih-bersih ini kan tentunya ini sangat mengkhawatirkan sekali, ya kan? Sangat mengkhawatirkan sekali. Makanya berbagai prediksi pun bermunculan ya dari berbagai disiplin ilmu, ya kan? Bahkan dari BMKG pun berkali-kali mengingatkan, hanya tinggal tunggu waktu akan terjadinya megatrust, ya kan? Nah, ini sangat membahayakan sekali. Makanya memang seluruh warga masyarakat ini harus betul-betul waspada, ya kan? Harus betul-betul ingat kepada Robnya, ingat kepada Tuhannya, ya. Kembalilah kepada jati diri, ya kan? Kembali kepada ajaran budi, ya. Ajaran yang mengenal balas budi, ya. Balas budi kepada Tuhannya, balas budi kepada alam ini yang telah nyata-nyata memberikan kehidupan, gitu kan? Nah, agar masyarakat bisa terselamatkan dan terlindungi dari berbagai bencana alam yang akan terjadi, ya. Kita sih hanya bisa berdoa, ya kan? Semoga walaupun terjadi berbagai macam bencana alam yang maha dahsyat, masyarakatnya atau manusianya tetap terselamatkan, gitu kan? Kita hanya bisa mendoakan seperti itu. Jadi gawe besarnya itu, ya. Jadi gawe besar khususnya yang ada di pusat peradaban dunia, ya kan? Pusat peradaban dunia ya di wilayah Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa, ya. Ini untuk tetap berwaspada, tetap berhati-hati. Karena pembersihan itu kan memang ya pasti ada hal-hal yang harus dibersihkan. Betul. Ya, termasuk jiwa-jiwa yang kotor lah sebenarnya, Kang Prabu. Khususnya itu targetnya adalah jiwa-jiwa, ya. Jiwa-jiwa yang biadab, ya. Jiwa-jiwa yang biadab, ya, minimalnya ini menjadi sadar, ya, menjadi sadar dan berniat untuk kembali kepada kekuatan jati diri yang sejati. Betul. Minimalnya itu, gitu loh, ya. Karena kan kalau nggak ada hal seperti itu rupanya masih mengentengkan. Sementara ini benar-benar kondisi alam semesta sudah sangat memperhatikan, Kang Prabu, ya. Ya, karena kekuatan besar, kekuatan Rabbul Alamin ini mau bangkit, ya. Tentunya kekuatan-kekuatan raksasa, ya, yang selama ini tidur, ya. Karena manusia-manusia terdahulu ini kan tinggi-tinggi sekali, ya. Tingginya bisa sampai 150 meter, gitu, ya. Bahkan Bapak Adam saja ini digambarkan tingginya sampai 30 meter, ya kan? Nah, Bapak Adam sendiri sekitar 7.000 tahunan dari sekarang ini. Nah, ini dari sebelumnya, gitu loh. Karena kan dari yang terdahulu ini manusia mengalami penyusutan, gitu loh, ya. Secara fisiknya maupun secara mentalnya, ya, mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran, ya. Secara fisiknya mengalami penyusutan, menjadi kerdil, ya kan. Begitupun jiwanya. Ya. Dari jiwanya yang kerdil kemudian fisiknya menjadi kerdil. Nah, bayangkan saja kekuatan-kekuatan raksasa tingginya sampai 150 meter ini pada bangun, pada bangkit, ya. Energinya lah minimal. Energinya ini pada bangun. Yang sekian lama tidur dan terkubur ini pada bangun, bangkit, menggeliat, kan? Nah, makanya bumi pun menggeliat, gitu loh, merasuki jiwa-jiwa terpilih, Kang Prabu, merasuk kepada jiwa-jiwa yang terpilih. Nah, dari menggeliatnya kekuatan raksasa ini, ya, otomatis terjadi berbagai macam goncangan lah, gejolak di kehidupan bumi alam ini, gitu loh, ya kan? Makanya perlu sangat mempersiapkan, ya. Perlu untuk mempersiapkan diri, ya. Perlu berhati-hati. Artinya berhati-hati ini ya kembali kepada hati nurani, gitu loh, ya.
ya. Jadi jangan hanya mengandalkan akal pikiran, juga emosionalnya saja, tapi kembali kepada hati, ya, kembali kepada hati nurani, ya. Kembali dengan kekuatan spiritual, gitu loh. Kembali kepada jiwa, spirit, gitu loh, kepada rohani. Gitu. Atau bisa juga Kang Prabu seperti formula yang Kang Prabu sering sampaikan itu, ya pemirsa bergabunglah. Nanti kan juga ada bimbingan ya, nanti Kang Prabu rencana ke depannya ada bimbingan, ada juga khusus filosofinya. Jadi karena banyak sekali permintaan pemirsa dari kayaknya ini yang saya lihat permintaan itu dari para netizen yang lihat tayangan kita, tapi Kang Prabu masih belum banyak cukup waktu untuk membuat program. Karena tapi kami nanti akan membicarakan untuk program pelatihan, karena jurus-jurus ini bukan cuma satu jurus, ada beberapa jurus-jurus inti dasar, jurus inti, dan Kang Prabu biasanya memberikan filosofi kehidupan yang sangat luar biasa sekali. Begitu Kang Prabu? Iya, betul sekali. Iya, iya. Ya, jadi memang dengan formula ya keilmuan akhir zaman inilah yang paling aman dan paling nyaman gitu loh. Dijamin pasti akan terselamatkan dari berbagai macam bencana alam yang terjadi itu ya. Ya. Betul, luar biasa. Jadi ya manggalah. Untuk sementara ini belum ada program khusus yang kami selenggarakan. Ya silahkan saja secara privat saja. Iya, gitu, seperti yang kemarin dari Sukabumi juga ke sini. Iya, dari beberapa daerah yang memang mengambil program secara privat, ya secara khusus. Gitu. Tapi memang perlu nanti ke Kang Prabu untuk memberikan filosofi, karena memang kembali ke jati diri itu tidak mudah Kang Prabu. Iya. Kalau dibiarkan jurus sendiri, ya kita kasihan. Benar. Betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Kang Prabu ya. Nah, mungkin ini bukan melencong ya, tapi sedikit agak nggak seperti yang tadi, cuma ini juga merupakan hal yang perlu Kang Prabu bahas, karena ini di media sosial ramai juga Kang Prabu tentang IKN sih. Kang Prabu, ini kan banyak yang memprediksi akan ada banyak tumbal berkaitan dengan pembangunan IKN. Mereka menyatakan bahwa di wilayah IKN ini ada kekuatan goib atau kekuatan gaib yang sangat luar biasa. Nah, menurut pandangan spiritual Kang Prabu bagaimana? Ini ramai sekali Kang Prabu. Iya. Jadi sebetulnya bukan tumbal dari pembangunan IKN ini yang barusan tadi disampaikan, yang saya sampaikan ya. Ini tumbal peradaban. Betul. Tumbal terwujudnya satu tatanan berperadaban luhur. Betul, ya, siap. Yang tadi kami sebutkan di awal ya, berupa program dari alam semesta, visi misi dari alam semesta untuk mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur. Siap. Yang tentunya ini kan sekali lagi ini sangat mengerikan sekali gitu kan. Prediksinya aja bikin ngeri yang berapa. Prediksinya dari BMKG sendiri ini kan sangat mengerikan sekali, dan itu bukan main-main. Bukan. Itu memang benar-benar nggak bisa dia sepelekan. Akan terjadi gitu loh, ya kan. Nah, kami sendiri dari keilmuan akhir zaman berusaha untuk meminimalisir terjadinya bencana alam ya, dengan sering-sering kami mengolah jurus ya secara berjamaah gitu ya kan. Tapi kan tetap ya, namanya alam semesta ini kan tetap melakukan penyeleksian. Ya. Ada seleksi alam dari alam ini gitu loh ya. Jadi tetap harus waspada dan berhati-hati. Sekali lagi ya, berhati-hati itu ya kembali kepada hati nurani, menggunakan hati nurani gitu ya kan. Adapun mengenai kekuatan apa yang ada di IKN Nusantara, di IKN Nusantara ya tentunya yang tadi juga saya sampaikan, ada kekuatan raksasa ya. Kekuatan raksasa di bawah bumi kita ini, khususnya di wilayah Nusantara ini ya kan. Ada kekuatan-kekuatan raksasa yang sedang bangkit ya kan, yang merasuk kepada manusia atau jiwa-jiwa yang terpilih gitu loh ya kan. Jadi ada kekuatan besar ya, mungkin diantaranya adalah kekuatan dari peradaban masa Atlantis yang mau bangun peradaban Atlantis yang sudah ditengarai ya, adanya di Nusantara kita ini, adanya di Indonesia ini gitu loh ya kan. Ini kan sebetulnya letaknya nggak jauh dari Kalimantan gitu kan, letaknya tidak jauh
dari Kalimantan. Bahkan sudah ada yang betul-betul meneliti itu keberadaannya itu di utara Pulau Bawean. Ya. Utara Pulau Bawean ini kan lurus ini sama Kalimantan Timur ini gitu loh, ya kan? Masih ada jalur ke sana gitu kan? Ya, di samping juga memang di Kalimantan ini kan dulunya juga bekas kerajaan juga di situ kan? Betul. Di Kutai itu kan? Itu ada kerajaan besar juga, kerajaan yang sepertinya tidak pernah perang ya, itu ya. Kutai itu tidak pernah perang ya. Tapi di situ yang jelas memang itu kalau melihat bangunan IKN ya, karena kehidupan ini kan perputaran, betul Kang Prabu. Perputaran, di mana dulu pernah terjadi maka akan terulang kembali. Jadi pengulangan. Gitu, ya. Tanpa disadari, tanpa disadari gitu loh, ya. Selalu gitu loh. Siap. Makanya seperti di Gunung Padang ini kan berarti berlapis-lapis gitu kan? Berlapis-lapis. Ada yang cuman 100 tahun, ya 1000 tahun sampai 7000 tahun gitu loh ya. Berlapis-lapis dalam satu tempat gitu. Ya itu tadi, itu bukti bahwa kehidupan ini pengulangan gitu. Nah, yang terjadi di IKN pun seperti itu. Kalau mau digali ke dalam ya, saya yakin tuh dengan kedalaman lebih dari 200 meter itu pasti ada peninggalan prasejarah yang luar biasa gitu loh ya kan. Nah, di Kalimantan sendiri ini kan terkenal ya dengan penampakan kota gaib, ya kan, Saranjana. Ya, kota gaib Saranjana. Nah, inilah wujud lahirnya, ya kan? Di IKN. Iya, IKN ini wujud lahirnya. Gitu loh, ya kan? Iya. Iya, karena dimensi waktu ini kan terbagi menjadi 3 ya. Masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Ini dalam satu putaran gitu loh ya. Satu putaran ini ada 3 dimensi gitu loh. Nah, jadi yang nampak sebagai kota Saranjana ini itu bisa merupakan penglihatan masa depan ya, juga bisa merupakan penglihatan masa lalu dan masa saat ini. Di mana pada masa lalu ya kan memang pernah terjadi peradaban maju ya, kota maju, kota modern ya, ternampakkan oleh masyarakat yang diberikan satu penglihatan kota Saranjana, ya kan. Nah, wujud nyatanya, realnya ya kan, nyatanya ya IKN ini gitu loh ya kan. Kerajaannya. Jadi iya, ya itu kekuatan gaibnya itu memang ya sangat luar biasa. Iya betul, itu aja belum jadi sempurna Kang Prabu ya. Ya kalau berbicara kekuatan gaib ini kalau di seluruh wilayah Nusantara ini luar biasa sekali gitu ya kan, ya sangat luar biasa sekali ya. Belum yang disebut dengan Lemuria, Sundaland ya kan. Nah ini kan merupakan perjalanan sejarah yang sangat luar biasa yang tentunya meninggalkan residu energi yang maha dahsyat juga ya, menjadi kekuatan-kekuatan yang luar biasa yang saat ini sedang dibangunkan, sedang dibangkitkan, sedang diaktifkan dan difungsikan untuk mewujudkan visi misi dari Sang Rabbul Alamin, visi misi dari alam semesta ini, yaitu terwujudnya tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka ya, dalam panji-panji keilmuan akhir zaman Sah Bandar Karimadi gitu loh. Nanti ya endingnya kan? di situ. Iya. Ya itu pelopornya ya. Jadi, karena kekuatan raksasa ini memang khususnya merasuk ke dalam jiwa-jiwa terpilih yang mereka para pelaku keilmuan akhir zaman ini yang nyata-nyata telah melakukan penyelarasan energi ya, energi dari kehidupan terdahulu, saat ini dan yang akan datang gitu loh. Sesuai dengan moto dari keilmuan akhir zaman Sah Bandar Karimadi ini ya. Bahkan leluhur di IKN kita bicarakan itu menyambut senang kan, energi kita udah langsung nyambung ke sana. Betul. Siapa nggak dilanjut? Iya, bahkan dulu ya tahun 2005 ya, saat saya di Kalimantan ini Samarinda ya. Samarinda ini kan banyak juga warga Sah Bandar Karimadi ya. Pada saat itu saya senang sekali main gaib ya kan. Leluhur mau masuk, izin masuk ya kan. Saya biarkan. Oh ya silakan masuk gitu. Nah, leluhur salah satunya di situ memberikan
pencerahan gitu loh. Siap. Bahwa ibu kota negara akan pindah ke situ gitu loh, ya. Akan pindah ke Kalimantan Timur. Saat itu saya tidak percaya gitu loh, ya kan. Betul, kan udah saat di itu saya Palangkaraya tidak, ya. saat itu saya tidak percaya gitu, karena memang programnya itu kan di Palangkaraya. Betul. Itu tahun 2005 gitu loh, ya kan. Lama Kang Prabu. Saya anggap ini leluhur yang ngawur gitu Ngawur kan. ya. Kang Prabu suka gitu sih dulu ya. Ya, saya anggap ini leluhur yang ngawur gitu. Nah, ternyata terverifikasi pada tahun 2015 ya, Masih di Depok. Iya kan. Nah, itu dari guru batin ya, dari Rabbul Alamin, sang wujud dari guru sejati itu menyampaikan bahwa ibu kota ini mau pindah ke Kutai gitu loh. Kok nyambung gitu Nyambung, ya, kan? siap. Antara sinyal ya, informasi yang Tahun disampaikan 2005 oleh ya. leluhur ya, leluhur Kalimantan ya. Nah, tahun 2005 kemudian terverifikasi di tahun 2015 Lama. oleh sang guru batin, Tohir. sang Rabbul Alamin, Iya. perwujudan dari Iya. guru sejati Pada ini saat ternyata di Depok, nyambung gitu loh. nyambung. Ya, Ya. dulu pernah juga cerita Kang Prabu Iya. sama saya. Iya, berarti Siap. kan memang ini semua memang program dari benar. sang Rabbul Alamin, program alam semesta Betul. gitu loh. Memang ya kan? Kang Prabu untuk menentukan sesuatu itu nggak main-main dan prosesnya panjang. Iya, Kang Prabu, panjang, ya. Sebelum betul. hakul yakin. Betul-betul hakul yakin ya kan, baru kita sampaikan. Wah, Itu luar seperti biasa. itu. Ya, ya harapan kami buat para pemirsa, para penonton tayangan Prabu dan Ratu, Siap. manggalah segera ya. Ikut dalam visi misi mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur dalam panji-panji keilmuan akhir zaman Syah Bandar Karimadi. Ya, bergabung gitu loh. Iya, Ya. betul. Nanti kita akan bicarakan untuk tutorial program secara lebih khusus Kang Prabu Iya, ya. Yang terpenting bisa jurus dulu pemirsa. Iya, betul, begitu. betul. Karena waktunya Kang Prabu juga. Tapi demi kemanusiaan, demi kita sayang sama pemirsa kan Kang Prabu. Iya, iya. Baik Kang Prabu, luar biasa sekali untuk penjelasan malam hari ini Kang Prabu. Terima kasih atas penjabaran yang luar biasa. Sami-sami Ya. hatur Hatur nuhun. nuhun. Saya rasa cukup dulu Kang Prabu ya. Mangga. Nanti kita akan bahas lagi sesuai request pemirsa yang DM ke saya. Siap, siap. Nah, baik pemirsa, untuk perjumpaan kita pada malam hari ini saya rasa cukup dulu. Lain waktu, lain kesempatan kita akan sambung dengan tema-tema berikutnya yang tentunya sangat luar biasa sekali. Hatur nuhun, anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu, balaria waluya. Asma pangestu, hibar pangriksa.